Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk meme coin teman-teman ya. Jadi sesuai janji di hari ini akan saya update untuk meme coin, dan untuk Bitcoinnya kemungkinan nanti sore ya akan saya update teman-teman. Dan hari ini akan kita live streaming lah ya dari jam 7 sampai jam setengah 9 lah ya, sekitar jam 7 sampai jam setengah 9 aja untuk live streaming kali ini, karena udah lama nggak live. Dan kemarin juga ada yang nanya kapan nih live lagi. Ya udah, kita nanti live lagi ya guys ya. Oke, kita lihat dulu untuk Fear and Greed Index ya. Sekarang berada di level 87 ya, masih di situ aja 87, 88 ya, sekitaran itu. Kemudian yes, Bitcoin Indonesia mengalami penurunan. That's why kenapa altcoinnya semakin hijau teman-teman ya. Tadi itu nyentuh sekitar 59% lah. Ya, that's good lah teman-teman ya. Kemudian market cap juga masih naik teman-teman ya. Walaupun di sini udah weekend ya, happy weekend dulu teman-teman. Weekend kali ini hijau royo gitu ya. And ya, yang kembali menggembirakan sebenarnya di hari ini tuh XRP ya, hit 1,6 dolar. Kemudian ada Dogecoin juga ya. Tadi sempat kalau secara nominal di 7.500 rupiah gitu ya, XRP di sekitar 26.000. Kemudian Cardano ya, Cardano udah lewatin 1 dolar ya. Ini 1,1 dolar something ya, sekitar 17.500 sampai 18.000 rupiah ya. Kemudian ada AVAX juga, ada ya Shiba dan lain sebagainya lah ya, yang masih lanjut naik di atau per hari ini gitu ya. Good luck buat kita semua. Kemarin juga Solana udah hit new all time high ya. Sekarang agak lagging sebenarnya BNB dan ya Ethereum teman-teman ya. Cuman kita nggak bahas itu lebih lanjut karena kali ini pembahasannya itu adalah meme coin ya. Kemarin kita udah bahas untuk Bitcoin dan juga XRP juga ya. Ada Mudeng, ada Peanut, ada Phantom, TRX, dan yang nanyain untuk Shiba, Floki, Bome ini udah diupdate ya 7 hari yang lalu. Jadi teman-teman bisa pantau di beberapa video hari yang lalu. Ini kita ada update juga yang mengenai beberapa meme coin lain. Jadi kita akan bahas kali ini yang belum saya bahas teman-teman ya. Dan ya, kita lihat dulu untuk Wave ya. Jadi pertama kita bahas untuk Wave gimana nih secara daily. Sebenarnya ya secara daily time frame ini terakhir kali dia sempat nge-spike pada 13 November. Dan ya kita bisa lihat ya, dia testing di previous all time high-nya nih tuh. Kemudian mendapatkan rejection, sangat-sangat wajar ya. Progresnya sebenarnya terakhir kali di sini progres yang sempat saya update juga ya. Wave ini terbentuk dalam sebuah channel. By the time dia breakout and retest teman-teman, akhirnya di follow up dengan bagus banget. Dia visit ke ATH lama ya di akhir Maret 2024. Ini dites lagi di sekitar 4,8 dolar. Kemudian retracement-nya pun ini cakep banget ya. Dia testing aja terhadap MA21-nya secara daily. Ya, ini benar-benar direspek dan so far sih mendapatkan reaksi. Ya, masih ketahan lah di level area tersebut. Dan saya kalau markingin lagi ya, di sini sebelumnya menjadi area SNR juga nih. Ya, di sekitar 2,79 sampai 2,98 dolar. Sekitar range area ini menjadi key level untuk yang nanyain Wave secara daily. Ya, di sini, teman-teman. Ini adalah key level untuk Wave secara daily karena yang sebelumnya mampu menahan beberapa kali laju penurunan dan pemantulan dari si Wave ini sendiri. Gitu ya. So di sini kita bisa gunakan juga ya dari bantuan Fibo dari swing low ke swing high yang terakhir. Dan ya, dia ketahan di retracement 0,6 pas tuh ya, ketahan di retracement 0,6 atau di sekitar 3 dolar untuk Wave. Jadi sekarang kan lagi mantul ya di sekitar 3,44 dolar. Nah, untuk next move-nya possible ke berapa bro? Kita bisa gunakan Fibo ya, otomatis kita bisa perhatikan beberapa area tahanan terdekat ya, seperti 3,69 dolar, 3,9 dolar, dan di 4,1 dolar. Kemudian di previous all time high atau di previous high-nya dia ya. Kemudian next target kita bisa pantau ya di 5,3 sampai 5,9 dolar. Ini menjadi next new all time high untuk Wave. Kemudian di retracement 2,4 atau di sekitar 7,4 sampai 7,5 dolar. Ya, jadi ini ada beberapa target untuk new all time high Wave yang nanyain Wave. Begitu ya, masih chance kalau misalkan dia mampu break dari all time high lama gitu ya. Pesta belum selesai and dia bisa hit new all time high kira-kira ke sekitar berapa ya yang make sense gitu. Kita nggak ngomongin 50 dolar, kita nggak ngomongin 20 dolar, kita ngomongin yang terdekat dulu aja ya, yang masih possible, yang masih make sense untuk digapai. Itu aja dulu teman-teman ya, udah bagus banget gitu ya. So kalau misalkan nanti adanya rejection lagi, teman-teman bisa pantau ya sekali lagi box putih ini. Selama box putih ini nggak di breakdown ya, possible untuk dia naik itu cenderung lebih besar. Tapi kalau breakdown, teman-teman pantau area berapa di sini. Di sini ada area fresh demand
ya di 2,19 sampai 2,43 dolar. Ya apakah memang nanti adanya flash out, adanya koreksi atau hal-hal yang kita nggak inginkan, ya teman-teman bisa pantau dua area ini. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Wave. Dan kita lihat hourly, yes hourly so far so good ya. Di sini kita bisa lihat juga dia mantul dari previous. Di sini juga bisa dibilang ada fresh area demand juga tuh, demand area di testing ya mantul. Kemudian kita bisa lihat juga di sini adanya double bottom ya, satu and then kedua. Kemudian neckline-nya di berapa bro? Neckline-nya sebenarnya ada di level area ini. Nah ini ada area neckline ya di 3,35 dolar. Itu adanya area neckline, dan secara 4 jam sebenarnya udah mampu di break and retest gitu ya. Dan next target kita bisa pantau dulu di sini. Ini adalah previous ataupun supply terdekat untuk Wave. Wait ya, di 3,5 dolar sampai 3,559 dolar. Ya, jadi sekali lagi ini adalah area pantauan ya terdekat untuk Wave. Kemudian nextnya lagi di sini ya, tadi ada Fibo yang kita tarik juga. Ini di sekitar area 3,67 sampai 3,73 dolar ya. Jadi yang nanyain Wave, at least kalau misalkan nanti let's say dia udah break nih, dia nggak lanjut naik gitu ya, dia malah koreksi dulu, ya nggak apa-apa. Ya teman-teman bisa pantau untuk area retracement dia before dia testing ke beberapa next area bagian atas gitu. Nah untuk retracementnya ya pasti sekitar neckline-nya dia, plus juga di sini ada tahanan EMA21 nih. Nah, ya jadi kalau dikasih retracement, teman-teman bisa pantau area di sekitar 3,29 sampai 3,34 dolar ya. Untuk Wave ada EMA21 juga secara time frame 4 jam. Ya so far ini yang bisa dipantau. Kalau misalkan dia udah bablas ya udah tinggal teman-teman follow up beberapa next area target atasnya sampai 3,9 dolar ya untuk Wave. Ya kurang lebih seperti itu untuk yang nanyain Wave. Kalau misalkan dia koreksi di kisaran berapa bisa dipantau, tapi kalau misalkan dia masih lanjut naik ya teman-teman bisa follow up, maintain posisinya. Oke. Kemudian Neiro ini saya lihat di Binance teman-teman ya. Chartnya ini dia baru listing di pertengahan September 2024, dan so far untuk price actionnya sih ya bullish teman-teman ya. Cuman ya kita bisa lihat di sini adanya divergent ya. Tuh. Dari price action sama dari RSI secara daily time frame. Jadi ya sebenarnya untuk lebih berhati-hati aja ya untuk si Neiro ini. Karena kayak kemarin kan kita bahas untuk Pinat ya. Pinat itu malah dia drop ya, tadi itu malah hampir sentuh 1 dolar gitu, 1,04 something lah, kemudian mantul sedikit. Dan perlu diantisipasi sebenarnya untuk Neiro, kalau misalkan memang dia belum kuat nanjak ya bakalan lanjut koreksi sama seperti Pinat teman-teman. Kemudian yang lainnya kita bisa lihat so far sih dia uptrend tuh teman-teman ya. Ini high, ini low, higher low, higher low teman-teman. Ya jadi selama memang dia masih bikin higher low atau setidaknya dia testing ke previous low-nya aja masih oke. Tapi kalau misalkan previous low ini udah di breakdown, so ya ini adanya perubahan tren, dan ya kemungkinan dia akan visit next area atau lowest sebelumnya lagi. Ya itu yang menjadi concern sebenarnya untuk si Neiro, dan kita bisa gunakan juga sebuah trend support. Ya so far ini yang bisa teman-teman pantau. Ya ini di sekitar range berapa nih? 0,00154 dolar something. Ya sekitar area ini menjadi area concern yang bisa dipantau sebenarnya untuk Neiro nih. Ya ini adalah area pantauan untuk yang nanyain area pantauan Neiro di berapa bang dan lain sebagainya. Ini menjadi area krusial yang wajib sekali dipertahankan sama Neiro. Once dia breakdown dari sana, ya kita bisa pantau sebenarnya nih di previous low-nya dia. Kalau kita extend ya ini menjadi resisten sebelumnya tuh, resisten support ya. Ini di sekitar berapa bro? 0,00119 sampai 0,00137 dolar. Ya, jadi sekali lagi bisa dipantau untuk Neiro. Once dia testing bisa dipantau dua area ini. Kalau dia breakdown lebih jauh lagi ya kita akan visit area lebih bawah sini ya, sampai 0,0851 sampai 9726 dolar. Ya, jadi sekali lagi ini untuk antisipasi karena ya momentumnya itu berbeda dengan beberapa altcoin lain. Kalau altcoin lain itu udah mulai rebound, retracementnya kenceng, somehow untuk Neiro ini malah terus mengalami pelemahan walaupun memang korektif ya. Kita bisa lihat pelemahan secara daily ini korektif, dan maka bisa saya sampaikan untuk ini next area target yang bisa sekali diperhatikan atau diantisipasi. Sama seperti Pinat, walaupun yang lain ngepam, yang lain naik, tapi Pinat itu gantian dia malah koreksi gitu ya. Ada pemantulan ada, tapi overallnya malah turun si Pinat ya. Jadi ini untuk pantauan Neiro. Hourly-nya gimana? 4 jamnya sebenarnya yes ya.
Di sini kelihatan banget ya, ini drop, kemudian mantul ya. Dia testing aja ke area supply-nya, teman-teman. Di sini ada area supply ya. Di 0,00204 sampai 211 dolar, reject dari sana, strong teman-teman. Ya testing lagi di previous low-nya ya. Di sini tinggal kita lihat sebenarnya. Ya di sini kan low sebelumnya adanya potensi juga double bottom, dan ini bisa menjadi area neckline. Selama area ini nggak mampu di break atau dia cuman testing sekedar seperti ini nih. Sebentar ya, sekedar seperti ini aja. Time frame 4 jamnya udah lewatin tapi closing di bawah bikin buntut atau tail candle kayak gini. Nah, ini hati-hati untuk dia bisa lanjut turun sampai 0,0154 dolar. Ya, kurang lebih seperti itu nih untuk Nero. Ya, ini menjadi area pantauan nih. Ya, di 0,0204 sampai 21175 dolar. Oke. Kemudian bread. Nah, bread ini beda ya tuh, chartnya beda secara daily. Kita tadi bandingkan bread, kemudian Nero, kemudian wave gitu ya. Ini wave sama bread ini kurang lebih mirip-mirip ya. Kecuali Nero yang malah mengalami pelemahan gitu ya. Nah, ini bread ini kurang lebih sama atau mirip-mirip ya, mirip dengan wave. Kita bisa lihat ini testing di previous all time high-nya dia dan mendapatkan rejection so far dari 0,184 sampai 0,1961 dolar. Dan ya, progres momentumnya pun ya slowly ya, teman-teman, korektif banget gitu. Di sini kita bisa lihat korektif banget. Somehow dia masih lanjut turun. Tuh. Korektif banget, membuat sebuah channel bisa atau falling wedge juga bisa gitu ya. Nah, next pantauannya ini di berapa bro di sini pasti. Ini kan ada satu bull candle besar ya. Ini coba saya markingin di area sini. Ya. Plus di sini ada EMA21 nih. Tuh. Time frame daily. Ini di range 0,1377 sampai 0,14379 dolar. Ya. Jadi untuk yang nanyain bread, kalau memang dia tidak sesegera mungkin breakout, dia cuma sideway, malah lanjut turun, teman-teman bisa pantau area bawahnya. Gitu ya, karena kita bisa lihat momentumnya pun masih sangat-sangat strong. Ya masih it's okay sebenarnya. Kita bisa lihat di sini. Naik ya, boom, kemudian ya koreksinya pun benar-benar bertahap. Jadi somehow kalau memang dia adanya retracement atau setidaknya koreksi, dia tes area sini, ini possible untuk dia mantul lagi. Ya, untuk ngejar atau setidaknya testing ATH lamanya dia yang sebelumnya mendapatkan rejection. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya gambarannya untuk si bread secara daily time frame. Kemudian kalau misalkan gunakan Fibo gimana ya, Fibo kita bisa gunakan dari lowest ke highest terakhir, dan ya pas di box putih ini diantara retracement 0,3 sampai 0,5 itu di sekitar 0,1337 sampai 0,1478 dolar ya. Jadi ini adalah area yang benar-benar krusial. Ada area confluence of support juga ya yang mendukung ya, maybe another retracement untuk bread, it's good untuk dia bisa di follow up dengan baik teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa lihat dulu untuk progresnya, once dia memang adanya retracement atau koreksi dulu gitu ya, karena ya kita bisa lihat yang lain ngepam signifikan, tapi bread ini sebelumnya udah ngepam nih ya, sebelumnya udah ngepam dan dia belum kebagian pumping lagi. Jadi kalau misalkan nanti dia malah lanjut koreksi, teman-teman bisa pantau nih area bawahnya before dia next move-nya. Ya, hopefully seperti itu, teman-teman. Ya, hopefully seperti itu. Dan ya kalau misalkan kita lihat the bigger picture-nya gitu ya, dari highest di sini ke lowest-nya, ya kita bisa hubungkan seperti ini. And ya, here we go. Kita bisa mendapatkan beberapa gambaran untuk new all time high, teman-teman. Ya, new target all time high untuk si bread ini sendiri. Ya, ini di sekitar 0,233 sampai 0,28 dolar. Yes, kemungkinan di area situ, and next target di 0,389 dolar untuk bread. Ya, jadi possible untuk dia tes atau create the all time high ya, teman-teman bisa pantau beberapa next area target terdekat. Kita nggak muluk-muluk ya sampai 1 dolar dan sebagainya, ini dulu aja. Ya udah kecapai udah bagus banget, teman-teman. Ya, jadi balik lagi itu yang bisa saya sampaikan untuk bread kali ini. Nero dan juga Wave mungkin sedikit tambahan time frame 4 jamnya pun ya kita bisa lihat ya korektif banget nih, pelan korektif gitu teman-teman ya, berada di falling wedge. Jadi ya kalau memang dia masih mendapatkan retracement sekali lagi, ini bakalan bisa menjadi very good area nih, dimana sebelumnya ini beberapa kali dia creating base before dia next up lagi ya, kurang lebih seperti itu untuk bread gitu ya.
Hopefully teman-teman bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Stop profit.